Kami dari kelompok 1 praktikum IPA akan melakukan praktikum tentang simbiosis. Anggotanya di sini saya Wahyu Budi Saputra, saya Desi Tripurnasari, saya Diadara Eva Hermawati, saya Eti Gunarni. Untuk bahan yang kita perlukan yaitu tabel pengamatan dan alam sekitar. Di sini ada 3 simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Untuk yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Kita mengambil interaksi antara tanaman bunga dengan serangga. Tanaman bunga mendapatkan keuntungan karena terbantu proses penyerbukannya, sedangkan serangga mendapatkan nektar dari bunga. Interaksi berikutnya pada simbiosis mutualisme yaitu pada tanaman bayam dan cacing tanah. Tanaman bayam mendapatkan keuntungan tanah yang ditinggali menjadi subur, sedangkan cacing tanah mendapatkan makanan dari akar tanaman. Berikutnya pada simbiosis mutualisme yaitu pada tanaman dan semut. Tanaman mendapatkan keuntungan terhindar dari kutu tanaman, sedangkan semut mendapatkan makanan berupa kutu tanaman. Selanjutnya untuk simbiosis komensalisme yang pertama di sini ada interaksi antara tanaman pepaya dengan tanaman labu siam. Pada simbiosis pohon pepaya dan pohon labu siam mendapat keuntungan berupa tumpangan untuk hidup, sedangkan pohon pepaya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Selanjutnya pada simbiosis komensalisme yaitu interaksi antara pohon mangga dan anggrek. Anggrek mendapat keuntungan berupa tempat tinggal, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan. Berikutnya pada simbiosis komensalisme terjadi pada pohon rambutan dan lumut. Lumut mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal, sedangkan pohon rambutan tidak dirugikan. Untuk interaksi selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Di sini ada hubungan antara ulat dengan tanaman. Pada simbiosis parasitisme antara tanaman dan ulat, tanaman mendapatkan kerugian berupa daun yang rusak dan berlubang, sedangkan ulat mendapat keuntungan berupa makanan. Interaksi berikutnya pada simbiosis parasitisme yaitu antara sapi dan kutu. Sapi dirugikan karena akan merasa gatal dan mendapatkan penyakit kulit, sedangkan kutu mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal dan menghisap darah sapi. Interaksi berikutnya pada simbiosis parasitisme yaitu antara burung dan tanaman padi. Tanaman padi dirugikan karena tanaman menjadi rusak, sedangkan burung mendapatkan makanan. Hubungan berikutnya pada simbiosis parasitisme yaitu antara tanaman lemon dan kutu putih. Tanaman lemon dirugikan karena tanaman rusak dan terganggu, sedangkan kutu putih diuntungkan dengan mendapat tempat tinggal dan makanan. Interaksi yang terakhir pada simbiosis parasitisme yaitu antara manusia dan nyamuk. Manusia dirugikan karena bekas gigitan nyamuk akan menimbulkan gatal dan penyakit kulit, sedangkan nyamuk mendapat keuntungan dapat menghisap darah atau mendapatkan makanan dari darah manusia.